Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak sekalian, calon ya, kelas 7 ya, peserta format SMP Teknologi Insan Kamil Tuban. Oke, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik, yakni desain grafis. Materi kita kali ini ya, pada pertemuan kali ini adalah bagaimana cara membuat cover buku dengan menggunakan software Microsoft PowerPoint ya. Kalau kamu di SD pernah presentasi menggunakan presentasi karya ya, jadi software yang kamu gunakan adalah Microsoft PowerPoint ya. Jadi selain digunakan untuk presentasi, Microsoft PowerPoint juga bisa digunakan untuk mendesain ya, salah satunya adalah desain cover buku seperti yang kamu lihat di layar. Nah, ini adalah Microsoft PowerPoint. Oke, ini adalah nanti kita akan membuat seperti ini ya, nanti file akan saya berikan. Kamu bisa mengubah judulnya, warnanya, gambarnya, tulisannya ya, atau mau persis seperti ini juga tidak apa-apa ya, tapi harus dikembangkan lagi. Ini adalah contohnya, kemudian nanti kita akan buat seperti ini ya. Nah, ini yang sudah saya save jadi gambar, jadi JPEG, dan kemudian nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya jadi gambar ini nanti kita akan buat mockup cover buku. Jadi kalau besok aslinya jadinya seperti ini, tapi kita fokus di sini saja ya, membuat covernya yang akan kita print dari cerita inspiratif yang sudah kamu buat. Oke, langsung saja. Oke, silakan kamu buka PowerPoint kamu ya. PowerPoint kamu buka ya, file kamu buka PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya ya, ini versi 2019, jadi mau versi berapapun bisa, 2016 ya, atau 2010 juga bisa. Kita buka PowerPoint-nya. Kalau laptop kamu ya pastinya sudah terinstall. Kita buka PowerPoint, kemudian klik new ya, atau blank presentation sama saja ya. Kita klik new, kita klik blank presentation, kita close saja bagian-bagian ini ya, kemudian kita drag bagian storyboard ini, kita delete saja ya. Oke, ini adalah apa ya namanya, ukuran slide-nya yang default dari yang standar dari PowerPoint. Jadi ketika kamu membuka PowerPoint pertama kali, maka ukuran slide-nya ya, slide-nya, area kerjanya ini pasti ukurannya segini. Nah, sekarang kita akan ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kita akan ubah slide yang standar ini menjadi ukuran A4. Caranya bagaimana? Caranya pergi ke desain ya. Kita pergi ke desain, klik desain ya, kemudian ke slide size ya, desain, kemudian slide size ya, kemudian klik custom slide size. Nah, di sini ada beberapa pilihan, klik yang ukuran A4 ya, atau kamu bisa custom juga, atau sesuai dengan ukuran yang nanti akan dicetak. Ini kita akan menggunakan A4 ya. Kita klik A4, kemudian klik potret ya, gambarnya akan berdiri nanti ya, potret bukan landscape. Kalau landscape kan seperti ini, nah, tidur ini. Kita klik potret dan klik OK, kemudian klik maximize, dan sudah jadi. Oke, ini ukuran slide kita sudah jadi. Kemudian kita lihat contohnya tadi. Mana ya tadi? Oh ya, oke. Contohnya ternyata seperti ini, ternyata menggunakan tekstur. Ini seperti batu ini ya.
ini suka-suka sih sebenarnya. Oke, kemudian setelah itu kita ke format background. Oke, kemudian background ini akan kita kasih warna ya, misalkan kita kasih warna biru maka dia berubah jadi biru, kita kasih warna merah maka berubah jadi warna merah, atau bisa gradient berarti gradasi ya warnanya. Kamu bisa suka-suka. Di sini juga sudah disediakan preset oleh PowerPoint sendiri, atau kamu mau membuat gradientmu sendiri juga bisa. Selanjutnya bisa pattern, atau bisa apa namanya, bisa tekstur ya, bisa tekstur atau picture. Oke, ini muncul seperti ini karena tadi saya sudah membuat, jadi softwarenya mengingat kembali tadi ya. Oke, kita akan pilih yang batu ini, granit ini ya. Sip. Oke, jadi caranya tadi ya, saya ulangi lagi. Setelah membuka ya, setelah membuka desain, nanti kan ke sini ya, slide size ini kan, kemudian ke format background, pilih yang terserah. Kalau kamu warnanya apa, ini terserah kamu ya. Kalau saya kan seperti contoh yang sudah saya buat tadi, kita ke picture, kemudian ke ini granit. Oke, ini bisa kita sesuaikan transparasinya, bisa sangat pekat atau bisa seperti itu ya. Oke, sudah jadi background kita. Oke, selanjutnya kita akan membuat tulisannya. Oh, ternyata ini cerita inspiratif, kemudian judul ceritanya batu, kerikil, dan pasir. Oke, kita akan tambahkan teks seperti ya. Oke, untuk menambahkan teks, klik insert ya. Jadi dari desain ini insert, kemudian ke shape, kemudian ke text box ini ya, insert, shape, kemudian text box, atau ke text box ini juga bisa. Oke, klik, kemudian kita tulis, klik aja, kita akan muncul kotak dialog dan kotak box ini, kemudian kita akan tulis judulnya tadi adalah apa kok tadi judulnya, batu, kerikil, dan pasir. Kita klik batu, kerikil, dan pasir. Sip. Oke, silahkan disesuaikan fontnya ya. Kamu bisa font terserah yang menurut kamu bagus, pilih yang impact, atau kalau di laptop kamu tidak ada impact, kamu pilih sesuai ya. Intinya yang mudah dibaca ya, jangan font yang aneh-aneh ya. Misalkan kamu pengen keren ya, misalkan pakai kayak gini ya sesuai aja karena ini judulnya batu, kerikil, dan pasir, jadi tidak cocok kalau model fontnya seperti ini, jadi disesuaikan saja. Oke, kalau mungkin ini kalau cerita misteri ya, atau cerita perang, mungkin bisa font seperti ini. Karena ini cerita inspiratif biasa, maka saya pilih fontnya yang mudah dibaca. Oke, kalau sudah kemudian disesuaikan, jadi disesuaikan ukurannya, klik yang A ini ya, atau kamu bisa ketik langsung di size nya sini 560 misalkan. Kalau kurang besar bisa kita besarkan lagi, klik ini juga bisa. Sip ya. Oke, seperti ini sudah bagus. Oke, kemudian supaya alignmentnya atau rata kiri atau rata kanannya sesuai, bisa munculkan garis bantu ini ya. Caranya ALT dan F9 nanti akan muncul ya. Ini caranya, atau bisa di sini view, kemudian ke guides ya, guides. Kalau centangnya dihilangkan maka nggak akan muncul. Kasih aja di view, kemudian guides akan muncul. Untuk menambahkan, klik aja
di garis bantunya klik kanan, kemudian tambahkan horizontal berarti mendatar, vertikal berarti menurun ya. Kita klik vertical guide biar membantu ya, nanti akan dibuat rata sebelah sini semuanya, jadi biar rapi. Sip. Oke, selanjutnya contohnya tadi, oh ternyata warnanya putih ya, kemudian ada seperti bayangannya warna hitam. Oke, kita kasih warna putih. Caranya kita klik, kita pilih tulisan ini ya, kemudian ke home, ke format, kemudian text fill ya. Jadi kita klik teksnya, kemudian ke pilih format, kemudian text fill, pilih warna putih, otomatis sudah menjadi warna putih. Terserah kamu sesuaikan ya, sesuaikan, nggak harus persis sama kayak gini. Kemudian untuk membuat bayangan kita duplikat saja tulisan ini ya, judulnya ini, caranya Ctrl D ya, otomatis ya, Ctrl D otomatis sudah tercopy menjadi 2 ya. Bisa ya, Ctrl D atau Ctrl C dan V, Ctrl C kemudian Ctrl V ya, copy paste juga bisa, Ctrl C Ctrl V juga bisa. Cara yang kedua itu ya, jadi cara yang untuk mengcopy teks atau mengcopy objek yang ada di slide kita bisa Ctrl D bisa, atau Ctrl C kemudian Ctrl V yang biasa kita lakukan. Oke, atau klik kanan kemudian kamu geser saja, klik kanan kemudian drag, nanti akan muncul opsi move atau copy, kita copy aja ya. Sama saja, ada 3 cara ya untuk mengcopy sebuah objek di dalam slide di PowerPoint. Oke, ini akan kita jadikan bayangannya tulisan ini, karena kalau putih jadi tidak terlalu terlihat. Kita kasih warna hitam. Oke, kemudian kita letakkan di belakang tulisan yang warna putih. Caranya bagaimana? Caranya bisa klik kanan kemudian ke send to back ya, klik kanan send to back, sip ya. Kemudian kita arahkan, kita sesuaikan ya, mau sebelah sini atau sebelah ini, jadi seperti ada bayangannya. Oke, selanjutnya kita akan ini sudah jadi, kita akan menambahkan tulisan cerita inspiratif ya. Caranya sama saja ya, Ctrl D juga bisa. Sini kita copy aja, atau mau masuk lagi ke sini juga bisa, insert text box. Saya pilih yang Ctrl D aja ya. Oke, cerita inspiratif. Kita ke cerita inspiratif. Sip. Cerita inspiratif, fontnya kita buat beda ya. Nah, kita buat yang lebih kurus. Nah, ini terserah kamu mau pakai apa. Saya pakai railway ya, railway. Oke, railway kita sesuaikan ya, seperti ini sudah cukup. Kita ke warna hitam, contohnya tadi ya warna hitam, kemudian ada bayangannya warna putih. Kalau yang judulnya ini tulisannya putih, bayangannya warna hitam. Nah, ini suka-suka saja sih sebenarnya, nggak harus sama kayak gini ya. Oke, selanjutnya kita lihat tadi ini kan spasinya ya, antara tulisan batu dan kerikil ini kan jaraknya sangat dekat, sedangkan ini tadi jaraknya cukup jauh. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan atur spasinya, kita akan rapatkan. Nah, caranya kita klik tulisan yang akan teks yang akan kita rapatkan, kemudian kita ke line spacing, kemudian line spacing option, pilih line spacing yang ini, pilih multiply, pilih 0,7 ya, otomatis akan lebih rapat. Kamu bisa bereksperimen ya, mau berapa tadi ya. Oke, klik teks yang akan kita ubah line spacingnya, klik
icon line spacing, kemudian klik line spacing option, pilih multiple, kemudian ini ubah menjadi 0,7. oke, sip. Kita atur lagi jaraknya ya, oke, batu, kerikil, dan pasir. Kita kecilkan lagi, kelihatannya kurang kecil ya, segini aja udah cukup. Oke. Kalau mau buat bayangan, kita duplikat aja, kita kasih warna putih, kemudian kita taruh di belakang, klik kanan, send to back ya. Udah seperti itu bisa kita, oke ya. Caranya untuk memilih semua, di drag aja jadi terpilih ya. Kalau kurang ke bawah berarti seperti ini, sip. Selanjutnya, wah ini pasti ada penulisnya kan, atau penyusunnya. Kita akan buat penyusunnya siapa ini. Nah, caranya sama, tapi kita akan berikan shape dulu. Kita akan berikan shape seperti ini. Nah, kita akan berikan shape, jadi ada di belakang nama ini kan ada shape ya, ada bentuk persegi panjang yang membulat di samping kiri dan kanannya. Oke, caranya bagaimana? Caranya masuk ke insert, kemudian shape, kamu pilih yang ini ya, rounded corners. Yang pilih yang ini, kemudian drag, klik kiri, drag, sesuaikan sesuai kebutuhan. Kalau nama kamu panjang berarti harus panjang. Kamu bisa mengatur sudutnya ini, mau lancip begini atau mau oval. Oke, selanjutnya kita kasih warna, format, masuk ke format ya, kemudian ke shape fill, kasih warna hitam. Kemudian untuk outline ya, kita tidak beri. Kalau diberi outline, nanti ada garis pinggirnya, tapi kita tidak beri outline. Nah, jadi oke, sip. Jadi kita akan kasih nama, kita copy aja dari yang sudah ada ya. Kita kasih warna putih, format, kemudian text fill, kasih warna putih ya. Selanjutnya kasih nama Ahmad, siapa ya, Ahmad siapa tadi namanya, siapa ya, terserah ya, Ahmad Dhani misalnya. Suka-suka ini ya, ini penulisnya Ahmad Dhani, terserah mau seberapa besar atau kecil juga, ini suka-suka aja sebenarnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk menampilkan layernya, jadi biar gak kesulitan milih cara ya, ini kan banyak objek ya. Nah, caranya biar tahu, kamu klik tanda arrange ini, icon arrange, kemudian klik anak panah ke bawah, kemudian klik selection pane. Akan memunculkan layer-layernya. Ini kalau kita tutup maka akan hilang. Kalau tanda mata ini kita hilang ya. Oke, kita pilih yang ini, otomatis bisa. Udah kurang kesini juga, kita sesuaikan saja. Oke, ini untuk melihat hasilnya kita zoom aja, kita slideshow, maaf. Nah, jadinya seperti ini ya buku kita ya. Oke, selanjutnya ini sudah, kemudian kita akan berikan kira-kira kalau kita beli buku kan pasti kan ada buku ini tentang apa sih. Nah, seperti ini, sebuah kisah tentang mana sebenarnya tentang kebahagiaan dalam hidup. Tentangnya sampai 2 kali ya. Wah, ini dimarahi Ustadzah bahasa Indonesia ini ya. Gak apa, lanjut. Oke, kita perkecil, jadi ini untuk untuk zoom in dan zoom out
area kerja kita, jadi bisa pakai ini kalian ya. Kita kecilkan, kita masuk ke insert, kemudian masuk ke shape yang rectangle segi panjang, kemudian kita buat shape nya jelas, kasih warna hitam, oke. Outline nya tidak kita beri, kita kasih no outline. Kemudian kita akan berikan tulisan, copy here, klik kanan, kita buat yang apa namanya, tidak uppercase semua, tidak huruf besar semua. Nah, kemudian kita kasih keterangannya tentang apa sih ini buku ini. Kita kecilkan, sebuah kisah tentang makna makan, jadi kebahagiaan dalam hidup, misalkan begini ya. Kita rata tengah saja. Kemudian ini kan kita nggak tahu kita misalkan kita mau menaruh tulisan ini di pas di tengah-tengah, caranya seperti apa? Caranya ke arrange, kemudian ke align, align, ke align center, otomatis dia akan berada di tengah ya. Suka-suka ini ya. Wah, sudah hampir jadi ini, sip. Oke, selanjutnya tadi dicontoh ada tulisannya seperti ini ya. Oh, ada nama sekolah, kemudian ada logo sekolah, dan ada rectangle di belakangnya ini ya, ornamen, hiasan, jadi ya lebih artistik. Kamu bisa nyari-nyari inspirasi, terserah kamu desainnya, tidak harus seperti ini. Oke, caranya sekarang kita akan masukkan gambar. Caranya bagaimana masukkan gambar? Masuk ke insert, kemudian pilih picture, jadi ya insert picture this device. Kalau online berarti terhubung ke internet. Ini gambar sudah ada di laptop, jadi tinggal mengambil saja ya. Jadi picture, insert, kemudian this, insert picture, pilih this device. Nah, masuk ke di mana ya? Di mana gambar tersimpan? Oke ya, sip. Oke, udah masuk logonya. Kita taruh di sini, sesuaikan ukurannya. Caranya ya, klik pojoknya ini kalau mau membesar atau mengecilkan, biar ukurannya sama ya. Jadi yang pojok ini yang kamu pilih. Drag aja pakai mouse, sampai kira-kira ukurannya pas ya, seginilah mungkin. Kemudian kita kasih rectangle hitam, sip. Warnanya ini tadi ya, kita beri no outline. Kemudian caranya ya, kita akan, ini kan ada di belakangnya ya logo ini, berarti kita taruh rectangle ini di belakangnya logo. Caranya klik kanan, kemudian send to back. Jadi caranya seperti itu tadi ya. Oh, ternyata agak lebaran ya. Ya. Gini loh. Jadi jangan khawatir ya, misalkan ini kok apa terlalu ke atas coba lebih, otomatis akan kepotong nanti. Jadi yang ditampilkan hanya yang ada di area kerja saja. Oke. Udah, kemudian diberi nama sekolah di samping sini, copy SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Kita sesuaikan ukurannya, kemudian rata kiri kanannya ya, dibantu dengan garis bantu ini tadi. Kalau terlalu kecil terlalu kurang ya, sesuaikan aja ya, seininya aja ini.
Sip, sudah. Kalau sudah, kita tinggal nambahi gambar yang sesuai dengan cerita kita kata ini, jadi batu, kerikil, dan pasir. Maka gambar yang akan kita masukkan tadi yang mewakili, kamu cari saja gambar di internet. Oke, kita klik insert, kemudian ke picture, kemudian this device, klik gambar yang kita inginkan, klik insert. Nah, sudah. Nah, karena di depan ya, caranya sama, klik kanan, kemudian pilih send to back. Atau kalau kamu menampilkan selection pane-nya ini, tinggal aja tarik aja ke paling bawah. Udah. Ya, kemudian disesuaikan dengan keinginan kita. Ini ya, seperti ini ya, nggak sama persis. Ini terlalu lebar, kita crop aja ya, areanya. Yep, sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita akan simpan ini menjadi, jangan lupa disimpan ya, jangan lupa disimpan, save di terserah di mana. Nah, misalkan taruh di desktop ya, terserah ini ya, mau taruh di mana, disimpan dulu biar nggak hilang ya, mati lampu atau ya apa ya. Sip, cover buku. Sudah jadi, tinggal mencetak. Ini juga bisa kita ubah file yang sudah kamu buat ini menjadi JPEG ya, menjadi image, menjadi gambar. Caranya file, kemudian export, kemudian change file type, kemudian pilih JPEG yang ini ya, save as. Sudah pilih, sudah terseleksi, save as. Kemudian cover buku disimpan aja di mana, terserah. Pilih yang just this one, karena ini di slide ini hanya cuma satu. Sudah, tinggal mencetak. Gambar kita sudah jadi, menunggu sampai selesai. Coba kita akan lihat hasilnya. Nah, ini tadi sudah jadi ya, cover bukunya sudah jadi. Ini file PowerPoint-nya, ini file JPEG-nya. Kita buka. Wah, lama ya. Wah, lemot ini ternyata laptopnya. Nah, sudah jadi ya. Sudah jadi cover buku kita. Sip, tinggal mengkeping. Oke, demikian tadi tutorial cara membuat cover buku menggunakan software Microsoft PowerPoint. Oke, silahkan kalau ada sesuatu yang jelas, kamu bisa bertanya di kolom komentar. Sip, jangan lupa untuk klik like ya kalau dirasa tutorial ini bermanfaat. Kemudian kamu komen juga kalau ada pertanyaan atau ada pendapat, mungkin kamu punya software yang lain atau mungkin buka cara yang lain. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.